Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama kita melemaskan bagaimana cara memandikan. Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan, adapun melemaskan persendian, hikmahnya untuk memudahkan ketika dimandikan. Caranya dengan merentangkan tangannya lalu ditekuk dan direntangkan pundaknya lalu ditekuk. Kemudian pada tangan yang satu lagi, demikian juga dilakukan pada kaki, kakinya pegang lalu ditekuk. Kemudian direntangkan sebanyak 2 kali atau 3 kali sampai ia mudah untuk dimandikan. Kemudian dan hendaknya berlaku lembut pada mayit, karena Rasulullah SAW bersabda, memecah tulang orang yang telah meninggal dunia adalah seperti memecahnya dalam keadaan hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian setelah melemaskan, yang perlu kita perhatikan adalah melepas pakaian yang melekat di badannya. Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan, dilepaskan pakaiannya, yaitu pakaian yang dipakai mayit ketika meninggal. Disunahkan untuk dilepaskan ketika ia baru wafat, kemudian ditutup dengan rida, kain, atau semisalnya. Namun orang yang meninggal dunia ketika ihram tidaklah boleh ditutup wajah dan kepalanya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di atas. Cara melepaskan pakaiannya, jika memang sulit untuk dilepaskan dengan cara biasa, maka digunting lepas. Kemudian ketika untuk memandikan jenazah, yang harus diperhatikan menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. Ya. Sebagaimana Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan, mayat ditutup dalam suatu ruangan yang tertutup pintu dan jendelanya, sehingga tidak terlihat oleh siapapun kecuali orang yang mengurus pemandian jenazah, dan tidak boleh dimandikan di hadapan orang-orang banyak. Kemudian mayit ditutup dengan kain pada bagian auratnya terhadap sesama jenis, yaitu dari pusar hingga lutut bagi laki-laki dan dari dada hingga lutut bagi wanita. Teknis pemandian: berniat dan membaca basmalah. Kemudian wajib ketika mandi untuk orang hidup. Kemudian angkat kepalanya jika ia bukan wanita hamil sampai mendekati posisi duduk. Kemudian tekan perutnya dengan lembut. Perbanyak aliran air ketika itu. Kemudian lapisi tangan dengan kain dan lakukan istinja, cebok dengannya. Namun diharamkan menyentuh aurat orang yang berusia 7 tahun atau lebih. Kemudian masukkan kain yang basah dengan jari-jari ke mulutnya, lalu gosoklah giginya dan kedua lubang hidungnya. Bersihkan keduanya tanpa memasukkan air. Kemudian lakukanlah wudu pada mayit. Kemudian cucilah kepalanya dan jenggotnya dengan busa dari daun bidara, dan juga pada badannya beserta bagian belakangnya. Kemudian disiram air padanya. Disunahkan diulang hingga 3 kali dan disunahkan juga memulai dari sebelah kanan. Juga disunahkan melewatkan air pada perutnya dengan tangan. Jika belum bersih, diulang terus hingga bersih. Dimakruhkan hanya mencukupkan sekali saja, dan dimakruhkan menggunakan air panas dan juga daun usnan tanpa kebutuhan. Kemudian sisirlah rambutnya dan disunahkan air kapur barus dan bidara pada siraman terakhir. Disunahkan menyemir rambutnya dan memotong kumisnya serta
memotong kukunya jika panjang. Poin-poin tambahan seputar teknis pemandian mayat. Yang wajib dalam memandikan mayat adalah sekali. Disunahkan 3 kali, boleh lebih dari itu jika dibutuhkan. Bagi jenazah wanita, dilepaskan ikatan rambutnya dan dibersihkan. Kemudian dikepang menjadi 3 kepangan dan diletakkan di bagian belakangnya sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah di atas. Jika tidak memungkinkan mandi, maka diganti tayamum. Apabila tidak ada air untuk memandikan mayat atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan, atau mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayat tersebut ditayamumi dengan tanah debu yang baik, diusap wajah dan kedua tangannya dengan penghalang dari kain atau yang lainnya. Kemudian Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan, jika ada uzur untuk dimandikan, maka mayit ditayamumi, yaitu karena adanya masyaqqah, maka salah seorang memukulkan kedua tangannya ke debu, kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. Ini sudah menggantikan posisi mandi. Misalnya bagi orang yang mati terbakar dan jika dimandikan akan rusak dagingnya, maka tidak bisa dimandikan. Demikian juga orang yang penuh dengan luka dan kulitnya berantakan. Jika terkena dimandikan dengan air maka akan robek-robek kulitnya dan dagingnya. Maka yang seperti ini tidak dimandikan. Disunahkan untuk mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayit. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang memikul jenazah, maka hendaklah dia wudu. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan Albani dalam Ahkamul Janaiz. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan.